Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari soal tryout tahun 2025 ya 여러분. Yaitu kita akan melanjutkan set selanjutnya, yaitu set 8. Oke, kita awali dari yang soal ilki terlebih dahulu. Yang soal nomor 1 sampai nomor 2. 다음 그림을 보고 많은 단어나 문장을 고르십시오. Lihatlah gambar berikut, kemudian pilihlah kalimat atau kata yang benar. Ya, intinya ini tuh adalah gambar apa gitu aja ya. Langsung saja nomor 1 ya 여러분. Ini adalah gambar apa ya 여러분? Option pertama ada sikwon. Ya, sikwon입니다. Itu adalah kupon makan, tapi tulisannya bukan sikwon seperti ini ya. Ini sikwon, ini pakai K ya 여러분 ya. sikwon. Itu artinya adalah kupon makan. Nomor 2, 신용카드 itu artinya adalah kartu kredit. Nomor 3, 상품권 itu adalah voucher belanja. Nomor 4, 지폐입니다. 지폐 itu artinya adalah uang kertas. Jadi jawabannya adalah nomor 3 ya 여러분, 상품권, voucher belanja. Selanjutnya yang nomor 2 ya 여러분, ini ada gambar apa ya 여러분? Opsi pertama, 할머니께서는 차를 드시고 있습니다. Jadi kesonen itu adalah partikel subjek ya 여러분 ya. Ini adalah bentuk sopan dari partikel subjek nen atau bentuk sopan dari partikel subjek en. Ya, paham ya 여러분 ya? Karena ini adalah subjeknya itu adalah orang yang sopan ya, yang wajib kita hormati, maka partikel nen atau en-nya ini kita ganti dengan kesonen. Ya, paham ya? 할머니 itu nenek. Nenek, koit itu artinya adalah sedang, 드시다. 드시다 itu bisa diartikan makan, bisa diartikan minum ya. Ca itu teh, atau bisa juga diartikan kendaraan atau mobil. Nggak mungkin kan nenek sedang minum mobil, ya mobil kok diminum, nggak bisa ya. Jadi nenek sedang minum teh, itu nomor 1. Nomor 2, 할머니께서는, ya kita penggal dari partikel subjek ya. Kesonen, ingat kesonen itu adalah bentuk sopan dari partikel subjek nen atau en, karena subjeknya itu adalah orang yang wajib kita hormati, ya nenek ya. 할머니께서는 차를 마시고 있습니다. Nenek sedang minum teh. Loh, kok sama mas ya? Jadi 드시다 itu bisa diartikan makan, bisa diartikan minum. 마시다 ini bisa diartikan minum ya ya bun. Terus bedanya apa? Ya kalau kita ucapkan dalam bahasa Indonesia memang agak susah ya. Kita ucapkan dalam bahasa Jawa aja. Jadi kalau nomor 1 ini simbah nembe ngunjuk teh, itu kalau nomor 1 ya. Simbah nembe ngunjuk teh. Kalau nomor 2 itu simbah lagi ngombe teh. Ya kalau karena ini adalah nenek ya ya pun ya. Jadi kita nggak bisa memakai yang nomor 2. Simbah lagi ngombe teh, ya itu nggak bisa ya. Karena nenek itu wajib kita hormati. Jadi kita harus sopan ya. Simbah nembe ngunjuk teh. Jawabannya nomor 1 ya ya pun ya. Oke, lagi minum teh ini. Nomor 3, 할머니께서는, kesonen kita penggal dari sini. 차를 한잔 하고 있습니다. Nenek sedang minum 1 cangkir teh. Tapi kalau kata hanjan seperti ini ya, itu kita ucap di saat kita itu berbicara dengan orang yang sudah akrab. Ya nggak harus kita itu hormat-hormat, misal sama teman ya. Kopi hanjan halleyo. Ayo kita minum 1 cangkir kopi, yaitu hanjan halleyo. Maukah minum 1 cangkir kopi, yaitu hanjan. Jadi nomor 3 salah ya. Nomor 4, 할머니께서는 차를 따르고 있습니다. Ya, nenek sedang, kata tareda itu menuangkan. Nenek sedang menuangkan teh. Jadi salah. Jawabannya adalah nomor 1. Simbah nembe ngunjuk teh. Oke, 정답은 1번입니다. Selanjutnya yang nomor 3 ya 여러분. 다음 단어와 관계 있는 것은 고르십시오. Kita penggal dari partikel subjek en. Hal yang ada hubungannya dengan kata berikut itu pilihlah. Yang ada hubungannya dengan kata keksil. Keksil itu apa ya pun? Keksil itu adalah kamar tamu atau kamar penumpang. Bukan ruang tamu ya. Kalau ruang tamu itu adalah gosil. Kalau keksil itu adalah kamar tamu. Yang ada hubungannya itu adalah yang option nomor berapa? Option pertama, 여행지 itu adalah lokasi wisata atau tempat wisata. Nomor 2, hotel itu hotel. Nomor 3, 기관, lembaga atau institusi. Nomor 4, jutek itu perumahan. Jadi yang ada hubungannya dengan kamar tamu adalah hotel. 정답은 2번입니다.
Selanjutnya nomor 4 ya Yorobun. Tan tanae ini bukan bandemal ya, tapi bisetmal. Kalau bandemal itu adalah lawan kata, kalau bisetmal itu adalah persamaan kata. Jadi soal yang betul adalah bisetmal ya, persamaan kata. Tan tanae bisetmal은 무엇입니까? Persamaan kata berikut itu apa? Jadi persamaan kata dari 토막을 내다. Jadi 토막을 내다 itu artinya adalah memotong menjadi beberapa bagian, itu 토막을 내다. Jadi persamaan kata memotong menjadi beberapa bagian itu adalah yang option keberapa? Nomor 1 자르다 itu memotong, nomor 2 옮기다 itu memindahkan. Nomor 3, cita. Kata cita itu artinya banyak ya, tergantung itu objeknya itu apa. Misalnya kalau objeknya itu piano atau gitar. Gitar을 cita. Jadi cita kita artikan dengan memainkan. Kalau misalnya piano, piano를 cita itu memainkan piano. Tapi kalau objeknya itu adalah orang, ya, 친구를 cita itu artinya adalah menampar. Banyak ya, kata cita itu artinya bisa menampar, bisa diartikan bermain atau memainkan, tergantung objeknya itu apa. Ya, nomor 4 itu 톱질하다 itu artinya adalah menggergaji. Jadi persamaan kata dari 토막을 내다 itu adalah 자르다, memotong. Oke, 정답은 1번입니다. Selanjutnya nomor 5 sampai nomor 8 ya 여러분. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan. Pinggan itu adalah kolom kosong ini ya Yarpun ya. Intinya yang cocok untuk mengisi kolom kosong ini itu adalah yang option ke berapa ya Yarpun ya. Langsung saja nomor 5. 인터넷으로 물건을 구입하면 일반적으로 매장보다 저렴합니다. 면 itu artinya adalah jika. Jika kita membeli barang melalui internet, 일반적으로 secara umum, 저렴합니다 itu murah meriah ya. Secara umum tuh harganya itu murah daripada di toko. Kita ulang, jika kita membeli barang melalui internet, secara umum harganya itu lebih murah daripada di toko. 이러한 차이 때문에 인터넷 쇼핑을 하는 사람들이 많아지고 있습니다. 때문에 disebabkan, 차이 itu selisih atau perbedaan. Disebabkan selisih atau perbedaan titik-titik-titik yang seperti ini, maka orang-orang yang shopping atau yang belanja melalui internet itu menjadi banyak. Kira-kira itu disebabkan karena selisih atau perbedaan apa ya Bu? Nomor 1, 차이 장소, perbedaan tempat. Nomor 2, 차이 가격, perbedaan harga. Nomor 3, 차이 방법, perbedaan cara. Nomor 4, 차이 품목, itu adalah perbedaan nama barang. Jadi jawabannya itu adalah disebabkan karena perbedaan harga yang seperti ini, maka orang-orang yang belanja atau yang shopping melalui internet itu menjadi banyak. Oke, 정답은 2번입니다. Selanjutnya nomor 6 ya 여러분. 전통 한복은 평상복으로 입기에는 다소 불편한 점이 있어 요즘에는 전통 한복을 점점 만든 생활 한복을 입는 사람들이 많아지고 있습니다. 전통 한복, ya kita penggal dari partikel subjek en, lalu kita penggal dari partikel subjek nen di sini ya Yarpun ya. 전통 한복, hanbok itu adalah pakaian tradisional Korea. Sebut saja hanbok itu aja ya. Hanbok tradisional pada pemakaiannya untuk pakaian sehari-hari, 다소 불편한 점이 있어. Itu mempunyai poin yang agak sedikit tidak nyaman. Makanya 요즘에는 pada akhir-akhir ini 전통 한복을 titik hanbok tradisional lalu 만든 생활 한복을 입는 사람들이 orang-orang yang memakai hanbok untuk keseharian yang telah dibuatnya itu menjadi banyak. Kira-kira jawabannya itu nomor berapa ya Bun?
Jadi kalau soal seperti ini tuh ya, sebenarnya itu saya kalau mengerjakan sendiri itu gampang. Tapi menjelaskan untuk kalian biar kalian paham itu agak susah ya nih ya. Ya, nomor satu, keryang heso. Keryang heso itu artinya adalah merevisi kembali atau merombak kembali atau meningkatkan kembali ya mutunya atau kualitasnya. Nomor dua, keryang hamyon, jika merevisi kembali. Kalau nomor satu, merevisi kembali atau merombak kembali. Lalu, ini lalu ya. Nomor dua, jika merevisi kembali. Nomor tiga, noryok heso itu berusaha. Lalu, nomor empat, noryok hamyon, jika berusaha. Coba, kira-kira jawabannya nomor berapa ya, Repun? Jawabannya itu adalah nomor satu. Ya, mari kita artikan. Kita ulang. Hanbok tradisional pada pemakaiannya untuk pakaian sehari-hari itu mempunyai poin yang agak sedikit tidak nyaman. Makanya pada akhir-akhir ini itu merevisi kembali atau meningkatkan mutunya ya, meningkatkan mutu hanbok tradisionalnya. Lalu orang-orang yang memakai hanbok untuk kehidupan sehari-hari yang telah dibuatnya itu menjadi banyak. Jadi jawabannya adalah keryang heso, bukan keryang hamyon. Misalnya kalian nomor 2, isi nomor 2. Ya, contoh hanbok을 keryang hamyon, jika merevisi kembali hanbok tradisional, maka orang-orang yang memakai hanbok untuk keseharian yang telah dibuatnya itu menjadi banyak. Itu kalau nomor 2. Jadi yang paling tepat itu adalah nomor 1 ya, Yerbun ya. Contoh hanbok을 keryang heso, makanya meningkatkan kembali atau meningkatkan mutunya hanbok tradisional. Lalu orang-orang yang memakai hanbok untuk kehidupan sehari-hari yang telah dibuatnya itu menjadi banyak. Oke, 정답은 1번입니다. nomor 7 ya 여러분. 저는 기숙사에서 혼자 사니까 음식을 점점 만들기 싫어합니다. 저는 kita penggal dari partikel subjek는. Saya nikah dikarenakan tinggal sendirian di asrama, maka saya tidak suka membuat makanan, atau saya tidak suka membuat makanan 그래서 oleh karena itu 항상 옆 식당에서 시켜서 먹습니다. Sehingga saya selalu memesan makanan maksudnya ya. Saya selalu memesan makanan di rumah makan samping ya, maksudnya di sekitar, di samping rumah itu, lalu memakannya. Ya, kira-kira jawabannya nomor berapa ya? Nomor 1, taro, terpisah. 음식을 taro 만들기 싫어합니다. Saya tidak suka membuat makanan secara terpisah. Nomor 2, 직접. 음식을 직접 만들기 싫어합니다. Saya tidak suka membuat makanan secara langsung. Nomor 3, 제일 만들기 싫어합니다. 음식을 제일 만들기 싫어합니다. Saya tidak suka membuat makanan. 제일 itu paling ya, maksudnya itu saya paling tidak suka ya. Saya paling tidak suka membuat makanan. Nomor 4 itu miri, terlebih dahulu. 음식을 미리 만들기 싫어합니다. Saya tidak suka membuat makanan terlebih dahulu. Jadi jawabannya yang nyambung itu adalah yang option keberapa ya Repun? Jawabannya adalah nomor 1. Nomor 2 ya Repun. 직접 itu secara langsung. Jadi kita artikan, saya dikarenakan tinggal sendirian di asrama, maka saya tidak suka membuat makanan secara langsung. Oleh karena itu, saya selalu memesan makanan di rumah makan sekitar, lalu saya memakannya. Oke, 정답은 2번입니다. nomor 8 ya 여러분. 한국에서 생활한 지 1년이 넘었지만 아직 한 번도 삼계탕을 Ya, kita artikan 한국에서 생활한 지. Itu artinya adalah telah ya. Saya telah hidup di Korea sudah lebih 1 tahun.
Akan tetapi saya 아직 itu masih ya. Saya masih 삼계탕 satu kalipun atau sekalipun. 오늘 퇴근 후에 hari ini setelah pulang kerja 동료와 같이 한식 집에 가서 aku akan pergi ke rumah makan Korea bersama dengan rekan kerja. Lalu 맛보려고 합니다. Saya berniat untuk 맛보다 itu mencicipinya. Seperti itu ya Erbun ya. Kira-kira jawabannya nomor berapa ya Erbun? Nomor 1. 아직 한 번도 삼계탕을 먹지 않습니다. Itu artinya adalah akan tetapi masih belum makan samgyetang sekalipun. Itu kalau nomor 1. Nomor 2. 아직 한 번도 삼계탕을 먹는 것 같습니다. Akan tetapi masih sepertinya makan samgyetang sekalipun. Itu nomor 2. Kalau nomor 3, 아직 한 번도 삼계탕을 먹는 적이 없습니다. Ya, akan tetapi masih belum pernah makan samgyetang sekalipun. Itu kalau nomor 3. Nomor 4, 아직 한 번도 삼계탕을 먹을 수 없습니다. Akan tetapi masih belum bisa makan samgyetang sekalipun. Jadi jawabannya nomor berapa ya Erbun? Karena ini ditegaskan hari ini setelah pulang kerja ya akan pergi ke rumah makan Korea bersama dengan rekan kerja lalu mencoba untuk mencicipinya. Berarti jawabannya adalah yang nomor 3 ya Erbun ya. Jadi kalau kita artikan seperti ini. Ya, telah hidup di Korea sudah lebih 1 tahun, akan tetapi masih belum pernah makan samgyetang satu kalipun atau sekalipun. Hari ini setelah pulang kerja akan pergi ke rumah makan Korea bersama dengan rekan kerja lalu mencoba untuk mencicipinya. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya nomor 9 sampai nomor 12 ya 여러분. 다음 질문에 답하십시오. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 9. 다음 중 밑줄 친 부분이 많은 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat yang benar, yang bagiannya digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya, option nomor 1, 2, 3, 4 ini yang kalimatnya digarisbawahi, yang betul kalimatnya. Itu yang option keberapa? Option pertama, 고무 장갑을 끼면 안 됩니다. 안 됩니다 tidak boleh jika kata kita itu artinya adalah mengenakan atau menyelipkan. Jadi kalau mengenakan sarung tangan itu dengan kata kita ya. Kalau memakai baju itu dengan kata 입다. Kalau memakai sepatu dengan kata 신다. Jadi memakai di Korea itu banyak ya, memakai sepatu sendiri, memakai sarung tangan sendiri, memakai baju sendiri ya. Karena memakai sarung tangan itu dengan kata kita. Tidak boleh jika memakai atau mengenakan sarung tangan karet ya. Betul ya, nomor 1 ini jawabannya ini, betul kalimatnya ini. Nomor 2, 김밥을 마시면 안 됩니다. 안 됩니다 tidak boleh jika 마시다 itu minum. Tidak boleh jika minum kimbap. Kimbap itu tahu ya punya makanan kimbap itu. Kimbap itu adalah makanan yang dari nasi itu, nasi terus digelebet sama kertas rumput laut itu ya punya, itu namanya adalah kimbap. Nggak bisa itu diminum. Masa kamu kimbap tuh kamu minum, nggak bisa ya. Jadi nomor 2 itu salah, tidak boleh. Yang betul adalah kimbap을 먹으면 안 됩니다. Tidak boleh jika makan kimbap. Ya, nomor 2 seperti itu. Nomor 3, 동영상을 뿌리면 안 됩니다. Tidak boleh jika kata purita. Purita itu artinya adalah menaburkan atau menyemprotkan. Tidak boleh jika menyemprotkan video. Video kamu semprotkan, nggak bisa ya Bun ya. Ini bisa dengan kata 올리다, itu artinya adalah mengunggah ya. 올리다 seperti ini. 올리다. Ya, 올리다 itu mengunggah atau menaikkan ya. 동영상을 올리면 안 됩니다. Tidak boleh mengunggah video atau melihat juga bisa ya. 동영상을 보면 안 됩니다. Tidak boleh jika melihat video, tapi bukan video porno yang kalian sukai itu, bukan ya. Nomor 4, 소화기로 불을 켜면 안 됩니다. Tidak boleh jika menyalakan api dengan alat pemadam api, tabung pemadam api.
Ya, yang betul bukan kyomyeon tapi kemyeon ya Yarpun ya. Jadi tabung pemadam api bukan untuk menyalakan api tapi untuk memadamkan api. Jadi yang betul adalah 소화기로 불을 끄면 안 됩니다. Tidak boleh jika memadamkan api atau mematikan api dengan tabung pemadam kebakaran atau tabung pemadam api. Jadi jawaban yang betul itu adalah nomor 1 ya. 고무장갑을 끼면 안 됩니다. Tidak boleh memakai sarung tangan karet. Oke, 정답은 1번입니다. nomor 10 ya 여러분. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. 여기에서는 올라가지 마세요. Kita penggal dari sini. Di sini jangan pergi naik. Ya, maksudnya itu di sini jangan kamu naiki. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah gambar nomor berapa ya, Pun? Jawabannya adalah nomor 2 ya, Pun ya. Loh, Mas, ini kan gambar Spiderman lagi merayap, Mas. Ini, Mas, bukan ya. Ini gambar orang jangan menaiki, dilarang menaiki. Oke, jawabannya nomor 2. Selanjutnya nomor 11 ya, Pun. 다음 그래프에 대한 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar tentang grafik berikut ini. Berarti kita disuruh memilih hal yang benar pada grafik berikut ini. Itu adalah yang option keberapa ya, Pun. Ini adalah grafik tentang apa? Kita artikan. 제조업 쪽 외국인 근로자의 월 평균 임금. Imgem itu adalah upah atau gaji. Jadi ini adalah grafik tentang gaji Pyongyun itu rata-rata. Gaji rata-rata bulanannya bekerja orang asing sektor manufaktur. Ini grafiknya seperti berikut ini ya, Yarpun ya. Oke, tahun 2021 gaji bulanan pekerja orang asing itu mencapai ini 250, terus ada man di belakangnya. Berarti tambah 04 di belakangnya ya. Tahun 2021 gaji rata-rata per bulan pekerja orang asing itu adalah 2.500.000 won sampai 3 juta won. Tahun 2022 gajinya itu 2.800.000 won sampai 3.500.000 won. Tahun 2023 itu gaji rata-rata per bulannya itu 3 juta won sampai 3.800.000 won. Lalu tahun 2024 gaji rata-rata per bulan pekerja orang asing itu rata-rata adalah 3.500.000 won sampai 4.200.000 won. Wah, banyak banget ya. Kepala 4 ini, bayangin aja. Bisa buat istri 2 ini ya, Yarpun ya. Oke. Sekarang kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi grafik di atas ya, Yarpun. Yang nomor berapa kira-kira jawabannya itu? Nomor 1. 제조업 쪽 임금은 2023년보다 2024년에 더 적다. Kita penggal dari partikel subjek en. 월급 gaji bulanan sektor manufaktur ya itu lebih sedikit ya pada tahun 2024 daripada tahun 2023. Paham ya? Gaji bulanan sektor manufaktur itu lebih sedikit pada tahun 2024 sekian ya, daripada tahun 2023. Lebih sedikit tahun 2024 daripada tahun 2024 ya. Padahal tahun 2024 ini malah lebih banyak, bukan kok lebih sedikit ya, Yarpun ya. Jadi nomor 1 ini jelas salah. Oke, nomor 2. 외국인 근로자의 임금은 kita penggal dari sini 2021년에 가장 많았다. Gaji pekerja orang asing ya yang paling banyak itu adalah pada tahun 2021 yang paling banyak. Padahal 2021 ini malah yang paling sedikit ya. Jadi salah jelas ini ya. Nomor 3, 외국인 근로자의 월 평균 임금은 kita penggal dari sini gaji rata-rata bulanannya pekerja orang asing itu terus-menerus naik. Terus-menerus naik. Itu nomor 3. Kalau nomor 4, 2022년에 ya kita penggal dari sini 외국인 근로자가 ya 400만 원 가지 올랐다. Ya, pada tahun 2022
ya pada tahun 2022 pekerja orang asing itu mengumpulkan uang sampai 4 juta won tahun 2023. Berarti yang ini ya, mengumpulkan uang sampai 4 juta won, 400 manon ya, maksudnya itu sapek manon itu 4 juta won. Padahal ini mentoknya di angka 350 manon ya, maksudnya 3.500.000 won, nggak sampai 4 juta won. Jadi nomor 4 ini salah ya Bun ya. Jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor 3. 외국인 근로자의 월 평균 임금은 ya, gaji rata-rata per bulannya pekerja orang asing itu 계속 올리고 있다, terus menerus naik. Meskipun ini bukan gaji rata-rata per bulan ya, harusnya ini per tahun ya. Tapi kan nomor 1, 2, dan 4 ini kan salah semua. Yang paling nyambung itu adalah yang nomor 4 ya, yang nomor 3 ya Bun. Gaji rata-rata per bulannya pekerja orang asing terus menerus naik. Ya mungkin ini di dalamnya itu juga tahun 2021 ini per bulannya ini kan mungkin naik ini ya. Tapi yang tepat ini harusnya itu gaji per tahunnya pekerja orang asing itu terus menerus naik. Kalau ini adalah gaji rata-rata per bulannya pekerja orang asing itu terus menerus naik. Jadi jawabannya itu nomor 3 ya. Karena nomor 1, 2, dan 4 ini nggak nyambung semua. Oke, 정답은 3번입니다. nomor 12 ya 여러분. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Baca tulisan berikut ini, kemudian pilihlah hal yang sama dengan isinya. Ini adalah grafik tentang apa ya 여러분? Ini adalah grafik tentang 점심시간에 즐겨 먹는 음식. Makanan yang dimakan dengan nikmat pada jam makan siang. Yang pertama ada tusirak. Tusirak itu adalah kotak makanan tuh ya, makanan kotak atau makanan bekal itu 25%. Lalu 중국 음식 itu makanan Cina, 음식 ya ini ya, makanan Cina 22%. 서양 음식 itu adalah makanan barat itu 15%. 한국 음식 itu adalah makanan Korea 38%. Oke, kita sudah tahu grafiknya seperti itu, lalu kita cocokkan ya Bun ya, kita cocokkan ini jawabannya kira-kira itu yang option keberapa yang betul itu. Nomor 1, 중국 음식은 제일 적게 먹습니다. Kita penggal dari sini, makanan Cina yang paling sedikit dimakan. Makanan Cina yang paling sedikit dimakan. Makanan Cina ini ya 22%. Masih ada yang lebih sedikit lagi, yaitu adalah 서양 음식, makanan ala barat ya. Jadi nomor 1 ini jelas salah. Nomor 2, 한국 음식은 제일 많이 먹습니다. Makanan Korea yang paling banyak dimakan. Makanan Korea yang paling banyak dimakan. Berarti yang persenannya paling banyak ya, 한국 음식 ya. Betul ya? 38%. Ini yang paling banyak. Karena yang lainnya itu masih di bawahnya semua. Jadi jawabannya jelas ini nomor 2 ini. Oke. Nomor 3, 서양 음식은 두 번째로 좋아합니다. Makanan barat, makanan ala barat itu yang disukai, yang nomor 2. Berarti yang nomor 1 yang persenannya paling tinggi ini, yang persenan paling tinggi kedua itu adalah tusirak ya Bun ya. Jadi bukan makanan ala barat. Jadi nomor 3 ini salah. Oke ya. Nomor 4, 한국 음식보다 도시락은 더 좋아합니다. Kita penggal dari sini. Kalian harus paham ya mengartikan nomor 4 ini. Tusirak, makanan kotak ya, bekal makanan tuh, makanan kotak daripada makanan Korea itu lebih disukai. Maksudnya, makanan tusirak, makanan kotak lebih disukai daripada makanan Korea. Ya, padahal tusirak cuma 25%, makanan Korea 38%. Berarti yang lebih disukai bukan kok tusirak atau makanan kotak, tapi yang lebih disukai itu adalah makanan Korea. Kebalik ya, nomor 4 ini jelas salah. Jawabannya adalah nomor 2. 한국 음식은 제일 많이 먹습니다. Makanan Korea paling banyak dimakan. Oke, 정답은 2번입니다. nomor 13 ya 여러분. 다음 주는 일주일 동안 회사에 가지 않습니다. Kita penggal dari partikel subjek는. 다음 주, minggu depan, saya tidak pergi ke perusahaan selama 1 minggu. Maksudnya itu, minggu depan saya tidak masuk kerja
selama 1 minggu. Yukate keutungan haji mutan irel jom. Ya, saat liburan saya hal atau pekerjaan yang belum bisa kulakukan selama ini. Sanina patai kaso suyong tu hal komnida. Jadi akan pergi ke laut atau gunung, ya, pergi ke laut ataupun gunung, lalu akan berenang, akan juga berenang. Kira-kira jawabannya nomor berapa ya pun? Kalau kita isi nomor 1, irel hanen pion imnida. Saat liburan, ya, saat liburan cenderung akan melakukan suatu hal yang belum bisa kulakukan selama ini. Itu kalau nomor 1. Nomor 2, 한적이 있습니다. Yukate ketungan haji mutan ire 한적이 있습니다. Saat liburan, ya, 한적이 있어 itu pernah, ya, saat liburan pernah melakukan suatu hal yang belum bisa kulakukan selama ini. Kalau nomor 3, Yukate ketungan haji mutan ire hanen 것 같습니다. Saat liburan sepertinya akan melakukan suatu hal yang belum bisa kulakukan selama ini. Kalau nomor 4, Yukate ketungan haji mutan ire 하려고 합니다. Saat liburan saya berniat untuk melakukan suatu hal yang belum bisa kulakukan selama ini. Jadi jawabannya adalah nomor berapa ya pun? Jawabannya adalah nomor 4. 하려고 합니다. Jadi kalau kita artikan, minggu depan aku tidak pergi ke perusahaan selama seminggu. Saat liburan saya berniat untuk melakukan suatu hal yang belum bisa kulakukan selama ini, yaitu Sanina patai kaso, pergi ke laut ataupun gunung, lalu suyong tu hal komnida, saya akan juga berenang. Oke, 정답은 4번입니다. Selanjutnya nomor 14 ya 여러분. 정비 작업을 할 때에는 다른 사람이 기계를 안전보건 표지판 설치해야 합니다. Kita penggal dari partikel subjek nen ya 여러분. Pada saat melakukan pekerjaan jongbi, itu perawatan, pemeliharaan atau bongkar pasang mesin, ya. Pada saat melakukan pekerjaan bongkar pasang mesin, ya, bongkar pasang, ya hamidah, maka harus memasang papan petunjuk kesehatan dan keselamatan turok supaya orang lain mesin. Nomor 1, kuali haji mutaturok, ya, itu artinya adalah supaya orang lain tidak bisa mengelola mesin. Nomor 2, kuali hal suit mutaturok, itu artinya adalah supaya orang lain tidak bisa mengelola mesin. Ya, supaya orang lain tidak bisa mengelola mesin. Ya, aneh ya kalimatnya ya. Nomor 3, 조작 하지 못하도록, supaya orang lain tidak bisa mengoperasikan atau menggerakkan mesin. Nomor 4, 조작 할 수 하도록, itu artinya adalah supaya orang lain bisa menggerakkan mesin. Jadi jawabannya nomor berapa ya Rabun? Jawaban kalimat yang nyambung itu adalah nomor 3 ya Rabun ya. Supaya orang lain tidak bisa mengoperasikan atau menggerakkan mesin. Jadi kalau kita artikan seperti ini ya. Pada saat melakukan pekerjaan bongkar pasang, maka harus menginstal atau harus memasang papan petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja. Supaya orang lain tidak bisa mengoperasikan mesinnya. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya nomor 15 sampai nomor 16 ya 여러분. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 바ca tulisan berikut, kemudian pilihlah
ini tuh adalah tulisan tentang apa? Langsung saja nomor 15 ya 여러분. 한국의 대중교통은 효율적이고 편리하며 지하철, 버스, 택시, 고속철도 atau KTX 등으로 구성됩니다. Kita penggal dari partikel subjek en ya 여러분. 대중교통 itu adalah transportasi umum. Transportasi umumnya Korea 효율적이고 itu artinya adalah efisien. Jadi transportasi umumnya Korea itu efisien dan nyaman. Kemudian 구성됩니다. Kemudian terdiri dari kereta ekspres ya 고속철도 itu adalah kereta ekspres, lalu taksi, kemudian bis, lalu kereta bawah tanah. 지하철은 주요 도시에서 깨끗하고 정시성이 뛰어난 서비스 제공하고. Jadi kita penggal dari partikel subjek en. 지하철 kereta bawah tanah, 제공하다 itu menyediakan. Menyediakan layanan yang menonjol. Kata 정시 itu adalah tepat waktu ya. Yang tepat waktu dan bersih. Di kota utama atau di kota besar atau di kota metropolitan. 버스는 도시간 내부 연결 및 전용차로로 신속한 이동 가능합니다. Ya, kemudian bis itu memungkinkan kita untuk berpindah atau bergerak secepat kilat ya, secara cepat atau secepat kilat melalui jalan raya yang khusus dan menghubungkan bagian dalam antar kota. Dan lagi 택시는 taksi 저렴하고 앱 호출 및 외국어 서비스 지원할 수 있습니다. Ya, dan lagi taksi itu bisa didukung ya, bisa mendukung layanan bahasa asing dan panggilan melalui aplikasi. Jadi app ucul itu adalah panggilan melalui aplikasi. Contohnya kayak Gojek atau Gojek atau Maxim dan lain-lain kalau di Indonesia itu ya. Jadi kita ulang. Kemudian taksi itu bisa mendukung layanan bahasa asing dan panggilan aplikasi dengan murah meriah. Seperti itu. Jadi ini itu adalah tulisan tentang apa ya 여러분? Nomor 1, 대중교통의 종류, jenis transportasi umum itu nomor 1. Nomor 2, 교통수단을 사용법, cara penggunaan alat transportasi. Nomor 3, 교통신호 위반 itu adalah pelanggaran rambu lalu lintas. Nomor 4, 대중교통 결제 ya. 대중교통 결제 itu adalah pembayaran transportasi umum. Kira-kira ini adalah tulisan tentang apa ya 여러분? Ya, jadi jawabannya itu adalah nomor 1 ya 여러분 ya. 대중교통 종류, jenis transportasi umum ya, jenis transportasi umum di Korea. Ada bis, ada kereta bawah tanah, ada kereta ekspres, ada kereta bawah tanah, taksi dan lain-lain ini ya 여러분 ya. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Selanjutnya nomor 16 ya 여러분. 스트레스는 병의 원인이라는 말도 있습니다. Kita penggal dari partikel subjek는. 스트레스 itu adalah stres ya. Stres merupakan juga penyebab penyakit. 직장 및 일상생활 속에서 여러 원인으로 발생하는 스트레스는 kita penggal dari partikel subjek는, stres yang muncul atau stres yang timbul dengan berbagai penyebab di dalam kehidupan sehari-hari dan tempat kerja. 몸의 면역 체계를 약화시키고, 약화시키고 itu bisa melemahkan ya, bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. kemudian 감기나 두통을 비롯한 각종 질병을 유발합니다. 유발합니다 itu artinya adalah mengakibatkan ya. Kemudian bisa mengakibatkan
macam-macam penyakit, mulai dari sakit kepala atau flu. I는 작업 능률의 저하. Ini 저하 itu mengurangi. Ini bisa mengurangi efisiensi kerja. 또는 dan lagi 작업 중 부조해로 이어져. Kemudian dan lagi ini berlanjut pada kecerobohan di tengah kerja. Kata bucu itu artinya adalah kecerobohan atau keteledoran ya. Kata iyojo itu berlanjut. Dan lagi ya, ini tuh bisa berlanjut pada keteledoran di tengah kerja atau di saat kerja. Kemudian 사고를 야기할 수도 있습니다. Bisa juga menimbulkan sago, kecelakaan kerja. Kata yakiata itu menimbulkan ya. Jadi ini itu adalah tulisan tentang apa ya walaupun yang nomor 1, 스트레스의 결과. 결과 itu adalah hasil ya, hasil atau akibat. Akibat dari stres itu nomor 1. Nomor 2, 스트레스의 원인 itu adalah penyebab stres. Nomor 3, 스트레스 해소 방법 itu adalah cara mengurangi stres ya, cara mengurangi stres atau cara mengobati stres itu ya. Nomor 4, 스트레스의 관리 itu adalah pengelolaan stres. Jadi jawabannya ini adalah tulisan tentang apa ya Rabun? Kalau nomor 2, stres의 원인, penyebab stres. Kalau penyebab stres itu misalnya penyebab dari stres itu mungkin kebanyakan kerja atau pikirannya nggak tenang atau mikirin pacar, lah itu adalah penyebab stres. Tapi kan nggak ada kata seperti itu, nggak ada kayak kerjaannya banyak atau apa banyak pikiran, nah itu nggak ada ya. Jadi yang betul itu bukan kok penyebab stres ya, tapi akibat dari stres. Akibatnya apa? 유발합니다. Itu bisa mengakibatkan macam-macam penyakit yang seperti sakit kepala atau flu. Jadi yang betul itu bukan penyebab stres, tapi akibat dari stres. Oke, 정답은 1번입니다. Selanjutnya nomor 17 sampai nomor 18 ya 여러분. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. baca tulisan berikut, kemudian pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca di bawah ini ya 여러분. Oke, langsung saja nomor 17. 한국은 한류, 역사적인 명소, 현대적인 도시 매력 등으로 세계적인 관광지로 자리 잡고 있습니다. Jadi kita pegang dari partikel subjek en ya 여러분. 한국 itu Korea. Korea, kata 자리 잡다 itu artinya adalah menduduki atau menempati. Korea itu menempati sebagai tempat wisata yang telah mendunia. Ya, jadi Korea itu telah menduduki sebagai tempat wisata yang telah mendunia atau sebagai objek wisata yang telah mendunia dengan pesona kotanya yang modern, lalu tempat terkenal ya, tempat terkenalnya yang bersejarah, lalu budaya demam Koreanya. 서울의 경복궁, 부산의 해운대, 제주도의 자연경관 등은 kita penggal dari sini ya. 자연경관 itu artinya adalah pemandangan alamnya Jejudo. Haeundae itu adalah nama pantai ya. Kemudian pantai Haeundae-nya Busan. Selanjutnya Istana Gyeongbokgung-nya kota Seoul. 관광객들에게 인기가 많습니다. Itu banyak popularitasnya di kalangan wisatawan-wisatawan atau terkenal di kalangan wisatawan-wisatawan. 또한 dan lagi K-pop, drama, 영화 등 한류 문화와 연계된 체험 관광이. Kita penggal dari sini. 관광 itu adalah wisata, kata 체험 itu adalah pengetahuan. Kemudian 또한 dan lagi wisata pengetahuan atau wisata pengalaman yang terkoneksi atau yang terhubung dengan budaya Hallyu seperti film, drama, lalu K-pop.
walsongwa 되고 있습니다. Itu sangatlah aktif. Jadi walsongwa 되다 itu bisa diartikan aktif, itu bisa juga diartikan menggairahkan, gitu ya. Jadi dan lagi wisata pengetahuan yang terhubung dengan budaya Hallyu atau budaya demam Korea yang berupa film, drama, dan K-pop itu sangatlah aktif atau sangatlah menggairahkan. Sekarang kita artikan optionnya ya 여러분, lalu kita pilih jawaban yang sama dengan isi artikel di atas tadi. Ini adalah yang option keberapa. Yang pertama, 서울에서는 관광객들이 한류 드라마와 K-pop을 체험할 수 없습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek 는. 서울에서 di kota Seoul, 관광객 itu ya, wisatawan itu tidak bisa merasakan pengalaman K-pop dan drama Korea, ya drama Hallyu, ya drama demam Korea. Jadi salah ya ya, di kota Seoul itu wisatawan itu bisa merasakan pengalaman, bukan kok tidak bisa merasakan pengalaman ya, tapi bisa merasakan pengalaman K-pop dan drama demam Korea. Jadi nomor 1 ini salah ya, salah. Nomor 2, 역사적인 명소뿐만 아니라 다양한 매력 등으로 관광지로 자리 잡습니다. 뿐만 아니라 itu bukan hanya tempat terkenal yang bersejarah, tapi juga cari capta itu menempati ya, tapi juga menempati sebagai tempat wisata atau objek wisata dengan berbagai macam pesona. Kita ulang, bukan hanya tempat yang terkenal secara bersejarah, tapi juga menempati sebagai objek wisata dengan berbagai macam pesona. Itu nomor 2. Nomor 3, Hallyu 드라마와 K-pop은 kita penggal dari sini. 관광객들이 한국을 방문할 이유가 되지 않습니다. Jadi K-pop dan drama demam Korea ya, kata ini ya, 이유가 되지 않습니다. Kita ulang, K-pop dan drama demam Korea itu tidak menjadi alasan wisatawan mengunjungi Korea. Itu nomor 3 artinya seperti itu ya. K-pop dan drama demam Korea itu tidak menjadi alasan wisatawan mengunjungi Korea. Padahal K-pop dan drama Korea itu menjadi alasan ya, orang-orang wisatawan itu mengunjungi Korea. Bukan kok ini tidak menjadi alasan ya, termasuk salah satu alasan. Jadi nomor 3 ini salah. Oke. Nomor 4, Hallyu 문화와 연결되지 않은 관광이 kita penggal dari sini 활성화되고 있습니다. Wisata yang tidak terhubung juga dengan budaya demam Korea itu aktif. Padahal yang aktif ini ya Yarbun ya, itu hanya wisata yang ini wisata pengetahuan yang terhubung saja dengan budaya demam Korea. Jadi yang tidak terhubung itu tidak aktif. Yang aktif itu hanya yang terhubung saja dengan budaya demam Korea. Jadi nomor 4 ini jelas salah. Oke. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya, nomor 2 ya 여러분 ya. Jawabannya itu adalah 역사적인 명소뿐만 아니라 다양한 매력 등으로 관광지로 자리 잡습니다. Bukan hanya tempat terkenal yang bersejarah saja, tapi juga menduduki sebagai objek wisata dengan berbagai macam pesona. Oke, 정답은 2번입니다. Nomor 18 ya 여러분. 외국 ini 입국한 날부터 90일을 초과하여 대한민국에 체류하기 위해서는 kita penggal dari partikel subjek는 sama partikel subjek i ya 여러분. 외국인 itu orang asing. Orang asing untuk tinggal di Republik Korea Selatan melebihi 90 hari sejak hari di mana dia telah masuk ke negara Korea. 입국한 날부터
91에 본인의 체류지를 관할하는 지방 출입국 외국인 관서 사무소 등에 외국인 등록을 해야 합니다. Jadi kita ulang, orang asing untuk tinggal di Republik Korea Selatan melebihi 90 hari sejak hari di mana dia telah masuk ke negara Korea, maka dia harus melakukan registrasi orang asing di kantor imigrasi orang asing di wilayah yang memegang wewenang terhadap tempat tinggalnya diri sendiri di dalam 90 hari sejak hari di mana dia masuk ke negara Korea. Seperti itu ya, 여러분 ya. 외국인 등록은 kita penggal dari partikel subjek en. Registrasi orang asing 국내에 장기 체류 중인 외국인의 연왕을 파악할 수 있습니다. Jadi registrasi orang asing itu bisa mengetahui kondisi sekarangnya orang asing di mana dia sedang tinggal dalam jangka waktu yang panjang di dalam negeri, maksudnya di dalam negara Korea. Seperti itu ya. Jadi kita ulang, registrasi orang asing itu bisa mengetahui kondisi sekarangnya orang asing, di mana dia tengah tinggal dalam jangka yang panjang di dalam negeri atau di dalam negeri Korea Selatan ini ya, 여러분. Lalu 외국인 등록증은 kita penggal dari sini, kartu registrasi orang asing, 은행 계좌를 개설하거나 휴대전화 개통 신청, 추가 계약 등 다양한 상황에서 신분증으로 사용될 수 있습니다. Jadi kartu registrasi orang asing bisa kita gunakan sebagai kartu identitas. Ya, di dalam berbagai macam situasi atau di dalam berbagai macam kondisi yang berupa tambah kontrak kerja, ya, cuko keyak itu adalah kontrak hunian rumah ya, maaf. Cuko keyak itu adalah kontrak rumah yang berupa untuk kontrak rumah, lalu pendaftaran pembukaan handphone ya, pendaftaran pembukaan HP ataupun pembukaan rekening bank. 외국인 등록증에는 kita penggal dari sini, di dalam kartu registrasi orang asing 개인에게 주어진 외국인 등록번호와 함께 성명, 국가, 지역, 체류 자격이 ya kita penggal dari sini, di dalam kartu registrasi orang asing status tinggal, lalu wilayah dan negara, kemudian nama lengkap bersamaan dengan nomor registrasi orang asing yang telah diberikan kepada diri pribadi, 함께 표시됩니다. Itu tertera bersamaan, ya, tertera bersama-sama. Yang sama dengan isi artikel di atas itu adalah yang option keberapa ya, 여러분? Option pertama, 외국인 등록증은 단지 은행 업무에서만 사용됩니다. Kita penggal dari partikel subjek en. Ya, kartu registrasi orang asing 단지 itu hanya ya, hanya bisa digunakan di dalam urusan perbankan saja. Jadi, kartu registrasi orang asing hanya bisa digunakan di urusan perbankan saja. Jadi salah ya, nggak cuma urusan perbankan saja. Ya banyak nih tadi ya, selain urusan perbankan bisa untuk kontrak rumah, bisa untuk mendaftar nomor HP ya, dan lain-lain. Nomor 2, 개인의 이름만 기재되며, ya, ditulis hanya nama pribadi, 국가 지역 정보는, kemudian informasi tentang daerah dan negara itu tidak dicantumkan. Paham ya? Tertulis hanya nama pribadi saja. Ya, lalu informasi tentang
negara dan daerah itu tidak dicantumkan. Padahal dicantumkan ya Ayah Bun ya. Nama daerah dicantumkan, terus nama kita, nama lengkap itu dicantumkan, dan lain-lain ini ya. Terus ini ada status tinggalnya itu juga dicantumkan. Nomor 2 ini jelas salah ya. Nomor 3, 외국인 등록증은 kita penggal dari sini, kartu registrasi orang asing, 다양한 상황에서 신분증으로 이용할 수 있습니다. Kartu registrasi orang asing itu bisa digunakan sebagai kartu identitas di berbagai macam situasi atau di berbagai macam kondisi. Itu nomor 3. Nomor 4, 출국후 90일 이내에 지방 출입국에 외국인 등록을 해야 합니다. Kita harus melakukan registrasi orang asing di ini ya, 출입국 itu di kantor imigrasi di daerah kita di dalam waktu 90 hari setelah keluar negara Korea. Padahal itu kita itu harus mendaftarkan registrasi orang asing itu dalam 90 hari setelah masuk ke negara Korea ya. Jadi bukan kok setelah keluar ke negara Korea. Jadi nomor 4 ini salah. Kalau kalian nggak hati-hati pasti jawabnya nomor 4 ini ya. Jawabannya adalah nomor 3 ya Irapun ya. Kartu registrasi orang asing bisa kita gunakan atau bisa digunakan sebagai kartu identitas di berbagai macam kondisi. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya nomor 19 sampai nomor 20 ya 여러분. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah kosakata yang benar pada penjelasan berikut ini. Langsung saja nomor 19. 다년생 식물로 건강보조 식품과 양재로 널리 사용됩니다. Jadi kita pegal dari sini ya pun kata penghubung ro. Sebagai tanaman yang hidup lebih dari 2 tahun. Jadi tanyonseng itu adalah tanaman yang hidup lebih dari 2 tahun ya. Sebagai tanaman yang hidup lebih dari 2 tahun dan digunakan secara luas sebagai bahan obat-obatan dengan atau dan makanan untuk membantu kesehatan. 대표적으로 한국, 중국, 미국에서 재배되며 ya, lalu dibudidayakan di Amerika, Cina, lalu Korea Selatan sebagai wakilnya. 봄질과 요능으로 세계적으로 유명합니다. terkenal secara mendunia, maksudnya itu terkenal di seluruh dunia karena ya dengan keampuhannya dan kualitasnya. 주요 성분으로는 kita penggal dari sini dengan unsur utamanya saponini 있으며. Jadi dengan unsur utamanya yang mempunyai zat saponin. Jadi tanaman ini itu unsur utamanya itu mempunyai zat saponin. Itu apa zat saponin itu? Ya, 면역력 강화, 피로 와복, terus 혈액 순화 개선 등의 효과가 있다고 알려져 있습니다. Jadi ini kita ulang. Dengan unsur utamanya itu mempunyai zat saponin ya tanaman ini itu, dan diketahui itu memiliki khasiat ya, memiliki khasiat memperbaiki sirkulasi darah. Kemudian khasiat selanjutnya itu adalah pemulihan ya, bisa untuk memulihkan rasa capek atau rasa lelah, kemudian memperkuat kekebalan tubuh atau meningkatkan kekebalan tubuh. Ini adalah tanaman apa ya? Nomor 1, senggang. Senggang itu adalah jahe. Nomor 2, ma늘, bawang putih. Nomor 3, insam, ginseng. Nomor 4, teju. Itu adalah kurma Cina atau bidara. Ya, jadi jawabannya itu adalah nomor berapa ya, Bun? Ini adalah yang dimaksud dalam artikel ini adalah tanaman insam, ginseng. Oke, 정답은 3번입니다.
Nomor 20 ya 여러분. 식품을 섭취할 수 있는 최종 기한을 의미합니다. Memiliki arti periode atau masa terakhir untuk bisa mengkonsumsi makanan. I는 해당 식품이, kita penggal dari sini, makanan yang dimaksud ini 안전하고 품질을 유지하며, itu dijaga kualitasnya dengan aman atau menjaga kualitasnya dan aman. 소비 가능한 기간을 나타냅니다. Lalu menunjukkan periode atau menunjukkan masa untuk mungkin dikonsumsi. 날짜를 지나면 jika terlewat tanggalnya 식품이 상하거나 변질되며, 식품이 상하거나 변질되어. Ya, jadi jika terlewat tanggalnya, maka makanan ini bisa berubah sifat ataupun basi. 섭취가 위험할 수 있습니다. Konsumsi bisa berbahaya atau bisa berbahaya bila dikonsumsi. Kira-kira yang dimaksud dengan ini itu apa ya, Bun? Dengan tulisan ini itu apa maksudnya itu? Nomor 1, jamsukian itu artinya adalah periode pendaftaran atau masa pendaftaran. Nomor 2, 보장기한 itu adalah periode pengemasan atau masa pengemasan. Nomor 3, 배송기한 itu periode pengiriman barang atau masa pengiriman barang. Nomor 4, 유통기한 itu adalah masa kedaluwarsa. Jadi jawabannya itu adalah nomor berapa ya, Bun? Jelas ya? 유통기한 masa kedaluwarsa. 정답은 4번입니다.